Oke ya, selamat malam semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita boleh melanjutkan PA kita tentang open teisme. Satu another gospel yang muncul beberapa tahun lalu di Amerika dan saya rasa dampaknya juga melanda seluruh dunia. Nah, saudara, di dalam pertemuan kedua, pertemuan terakhir kita, saya telah menjelaskan bagaimana kita memberikan kritik terhadap open teisme, ya, apa yang menjadi kesalahan-kesalahan di dalam pemikiran mereka, dan kita telah sampai berhenti di dalam poin bagaimana mereka melihat dan mentafsirkan Alkitab dengan kekacauan yang luar biasa, khususnya ketika berbicara tentang masalah antropopatisme dan antropomorfisme. Saya telah memperkenalkan dua istilah ini, saudara. Antropomorfisme itu adalah menggambarkan Allah di dalam bentuk manusia. Ya, antropo artinya manusia, morfisme, morfe bentuk. Jadi di dalam Alkitab seringkali digambarkan Allah punya tangan, punya mata. Nah, itu adalah antropomorfisme. Yang kedua, kita juga telah memberikan satu penjelasan tentang antropopatisme. Ya, antropo adalah manusia, patisme dari kata patos yang aslinya perasaan. Nah, inilah yang menimbulkan kebingungan bagaimana kita itu mentafsirkan Alkitab. Kok dikatakan oleh Alkitab Allah itu menyesal, ya, Allah itu murka, marah dan sebagainya. Seolah-olah Allah memiliki perasaan-perasaan yang demikian negatif seperti kita. Nah, kita telah memberikan satu kritik bahwa cara mentafsir open teisme itu sesuatu yang tidak tepat. Maka hari ini, saudara, di dalam seri ketiga ini, saya akan menjelaskan bagaimana seharusnya kita itu mengenal Allah, memahami Allah, dan bagaimana kita bisa mentafsir Alkitab dengan lebih tepat, lebih baik, sehingga kita tidak bingung di dalam pengenalan kita terhadap Allah. Ya, ini yang akan kita pelajari. Saya akan share screen seperti biasa untuk menolong kita memahami tema kita ya. Oke, saudara. Jadi hari ini kita akan berbicara pertama-tama tentang bagaimana memahami relasi Allah dengan manusia. Saudara, kenapa di dalam Alkitab Allah itu menyatakan diri di dalam bentuk antropomorfisme dan antropopatisme seperti yang tadi saya katakan. Disinilah penjelasannya, saudara. Allah harus memakai penjelasan atau memperkenalkan diri memakai antropomorfisme dan antropopatisme ini karena sebenarnya relasi Allah dengan kita itu diciptakan atau tercipta di dalam sebuah bentuk perjanjian atau bahasa Inggrisnya covenant. Saudara, konsep covenant ini atau perjanjian ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Kalau kita bisa memahami ini, kita akan beres pengenalan kita akan Allah dan kita tidak akan jatuh kepada kesalahan open teisme. Ya, ternyata Allah ketika berelasi dengan kita di dalam Alkitab, itu Allah membuat sebuah perjanjian dengan kita. Allah mengikatkan diri dengan kita di dalam sebuah perjanjian. Jadi mulai dari Adam, kemudian diulangi oleh Nuh, perjanjian dengan Nuh tandanya pelangi, kemudian diulangi lagi kepada Abraham, tandanya adalah sunat, ya, dan juga diulang lagi kemudian oleh Musa di dalam Taurat dan mencapai puncaknya nanti di dalam Yesus Kristus. Ya, ini adalah teologi perjanjian. Nanti kapan-kapan saya akan mengajarkan ini dengan lebih detail karena teologi perjanjian ini adalah salah satu pilar di dalam teologi reform yang sangat penting sekali. Ya, tetapi hari ini kita hanya sepintas saja. Jadi saudara sekalian, ini yang tidak dilihat oleh open teisme, bahwa relasi antara kita dengan Allah itu adalah di dalam satu hubungan yang bersifat perjanjian. Ya, Tuhan berulang kali mengatakan di dalam Alkitab, kalau engkau setia, aku akan memberkati engkau. Kalau engkau melanggar perjanjian ini, aku akan memberikan kutuk kepada engkau. Ya, jadi di dalam covenant itu ada hukum timbal baliknya. Nah, ini saudara yang dikatakan juga oleh Michael Horton ya di dalam buku Beyond the Bounds. Beyond the Bounds ini ada satu buku yang sangat baik sekali yang artinya melampaui batas ya, melampaui batas. Jadi buku ini sebenarnya ditulis oleh banyak orang
salah satunya Michael Horton, yang isinya itu melawan ajaran open theisme. Jadi open theisme itu dianggap sudah keterlaluan, melampaui batas. Nah, Michael Horton di dalam salah satu bab buku ini mengatakan ya bahwa meskipun Allah itu tidak bisa dipahami ya, karena kita manusia, Allah adalah pencipta, kita tidak mungkin secara tuntas itu memahami Allah. Meskipun Allah tidak bisa dipahami, tetapi Allah itu berkehendak masuk di dalam sebuah relasi dengan ciptaannya, dan perjanjian adalah sebuah konteks di mana itu menjadi memungkinkan. Nah ini saudara. Jadi di dalam pandangan teologi reform, relasi Allah dan manusia itu selalu dilihat di dalam sebuah konteks perjanjian antara Allah dengan umatnya. Ya, nah inilah yang dipahami di dalam teologi reform. Nah itulah sebabnya saudara, ketika kita membaca Alkitab ya, kita akan menemukan Allah itu harus mengakomodasikan dirinya. Mengakomodasikan dirinya itu adalah menyesuaikan dengan kemampuan kita, dengan bahasa manusia, ya, dengan perilaku manusia, agar manusia itu dapat berkomunikasi dan dapat mengerti tentang Allah dengan baik dan benar. Ini ada yang belum mute mungkin ya. Oke, bisa dibantu Pak Rudi di mute kan, ini ada yang belum mute. Ya sudah Pak, saya monitor Ya, Mas. oke ya. Jadi itulah sebabnya Allah harus mengakomodasikan dirinya dengan bahasa manusia. Kalau tidak, ya kita tidak akan mengerti maksudnya Allah, ya. Dengan perilaku manusia, maka dikatakan Allah kok bisa menyesal dan sebagainya. Nah, inilah saudara yang harus kita pahami. Di dalam konteks covenant inilah Allah itu menyesuaikan dirinya dengan kemampuan kita, ya. Maka seolah-olah kita melihat Allah itu kok seperti sama dengan kita. Dikatakan punya mata, punya telinga, punya kaki, ya Allah kok bisa menyesal dan sebagainya. Padahal itu semua adalah cara Allah mengakomodasikan dirinya dengan keterbatasan kita. Nah, ini konteksnya adalah covenant. Ya, ini yang juga dikatakan oleh seorang teolog Michael Flynn di dalam buku artikelnya Pathos of God, ya, emosi tentang Allah. Nanti kita akan bahas ini Saudara, tentang emosi Allah. Jadi Michael Flynn juga mengatakan, meskipun itu bukan bahasa yang bersifat ontological ya, bahasa yang bersifat metafisika begitu, tetapi ekspresi-ekspresi yang bersifat antropopatik ya, yang menyatakan perasaan-perasaan Allah, Allah kok bisa menyesal, Allah kok bisa murka, Allah kok dikatakan cemburu dan sebagainya, semuanya itu adalah covenantal language, bahasa covenant, bahasa perjanjian. Dan kita harus memahami dan menghargai semuanya itu di dalam kerangka perjanjian ini. Nah, ini cara mentafsir Alkitab kita dengan baik dan benar adalah harus melihat relasi Allah dengan kita, umatnya, adalah di dalam bentuk covenant, perjanjian Allah dengan umatnya. Ya. Nah, sekarang saya akan mengajak saudara untuk melihat bahwa bagaimana di dalam sebuah covenant itu kita itu memahami dan mengenal Allah. Saya akan memperkenalkan saudara ada tiga perspektif ya, tiga perspektif yang dipakai oleh manusia untuk mengenal Allah. Nah, nanti kita akan lihat mana yang dipakai oleh reform di dalam kita berteologi, mengenal Allah dengan tepat dan benar. Nah, tiga perspektif itu adalah perspektif equivokal, analogical, dan univokal. Ya, apa ini? Nah, sebentar saya akan jelaskan. Pertama, saudara, cara berpikir equivokal atau equivocal thinking ya. Cara berpikir ini itu memiliki satu pemahaman singkatnya seperti ini, saudara. Antara Allah dan manusia itu adalah 100% berbeda. Antara Allah dengan manusia itu tidak ada titik temunya sama sekali.
Sehingga orang-orang yang berpikir di dalam pola pikir equivokal ini mengatakan manusia tidak mungkin bisa mengenal Allah. Ya, ini adalah misalkan di dalam pemikiran orang-orang agnostik seperti filsuf Immanuel Kant, filsuf-filsuf skeptik dan sebagainya. Oh, Allah itu ada di surga, di tempat yang mulia, kita adalah di sini, di bumi, kita ada berdosa, kita tak mungkin bisa mengenal Allah. Ya, semua pengenalan kita akan Allah itu ada sesuatu yang sangat semu, ya, maya, tidak real dan sebagainya. Nah, ini adalah pemikiran equivocal thinking. Yang kedua, saudara, adalah pemikiran yang disebut dengan analogical thinking. Allah dan manusia itu ternyata ada kemiripannya, sehingga memungkinkan kita, meskipun kita ini ciptaan, tapi kita masih bisa mengenal Allah di dalam sebuah relasi yang betul-betul nyata dan komunikasi yang betul-betul nyata, meskipun tetap ada keterbatasannya. Ya, oke ya. Kalau ini belas antara Allah dan manusia tidak ada titik temunya. Kalau analogical thinking ada titik temunya. Nah, maka yang univocal thinking ini ekstrim kebalikan dari equivocal thinking. Mengajarkan Allah dan manusia itu nyaris tidak ada bedanya, atau bahkan kita katakan sama antara Allah dan manusia, sehingga apa yang berlaku bagi manusia juga berlaku bagi Allah. Kalau manusia bisa sedih, Allah juga bisa sedih. Manusia bisa cemburu, Allah bisa cemburu. Manusia bisa menyesal, Allah juga bisa menyesal, ya. Jadi saudara sekalian, agama apapun di dalam dunia, cara berpikirnya ya pasti salah satu dari ketiga ini, saudara. Equivocal thinking banyak dianut oleh orang-orang agnostik, skeptik tentang agama, tentang Allah, ya. Tidak mungkin kita bisa mengenal Allah. Analogical thinking inilah yang dipakai di dalam orang-orang Injili dan orang-orang Reform. Antara Allah dan manusia ternyata ada kemiripan, sebab kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Sehingga kita bisa mengenal Allah meskipun tetap terbatas. Ya, univocal thinking inilah cara berpikirnya open theisme. Maka apa yang terjadi pada saya, itulah juga yang terjadi pada Allah. Ya, jadi saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita, saudara, cara berpikir tentang Allah, cara pengenalan kita tentang Allah, yang betul itu cuma analogical thinking, bukan equivocal thinking, bukan univocal thinking, tetapi adalah analogical thinking. Ya, kita mampu mengenal Allah karena kita adalah gambar dan rupa Allah sendiri. Meskipun kita tidak pernah mengenal Allah secara tuntas. Nah, ini yang dipahami oleh orang-orang Injili dan orang-orang Reform. Di dalam buku yang sama ya, Beyond the Bounds, tapi di dalam artikel orang lain, Ardel Kennedy, mengatakan apa yang harus kita buktikan atau demonstrasikan adalah bahwa semua yang tertulis di dalam Alkitab itu bersifat antropomorfik yang didesain oleh Allah sendiri. Jadi pengenalan kita kepada Allah itu semua itu bersifat antropomorfik atau antropopatisme yang tadi saya katakan, ya. Kita harus menunjukkan dari firman Allah bahwa pengenalan kita tentang Allah itu bergantung kepada desain ciptaan Allah sebagai analoginya, ya, kemiripan-kemiripannya. Pengenalan kita atau pengetahuan kita tentang Dia itu bersifat analogical. Ini yang barusan saya jelaskan. Jadi pengenalan kita kepada Allah itu tidak pernah univokal, saudara. Kita tidak pernah mungkin bisa mengenal Allah itu persis sama seperti kita mengenal manusia. Tidak mungkin. Pengenalan kita tentang Allah itu selalu bersifat analogical, bersifat kemiripan. Ada kemiripannya, sekaligus ada perbedaannya. Itu analogical, ya. Jadi dia mengatakan, Ardel Kennedy, sebab apapun yang Allah katakan, apapun yang Allah minta pertanyaan, ya bertanya, Allah menyesal,
Allah merencanakan, Allah mengasihi, dan lain-lain, itu menggambarkan tentang diri Allah. Nah, ini kalimat yang penting, saudara. Allah memiliki kualitas-kualitas seperti ini bukan karena Allah itu meminjam dari kita, tetapi sebaliknya, Allah lah yang memberikan semua kualitas ini kepada kita dan menanamkan kualitas ini di dalam sebuah gambaran yang sangat signifikan, sehingga ketika kita berbicara, kita bertanya, kita menyesal dan sebagainya, kita itu merefleksikan kemiripan dengan Allah. Saudara mengerti maksud dari kalimat ini? Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita menemukan ya segala macam perasaan-perasaan Allah. Kita menemukan Allah kok bisa merencanakan, Allah bisa mengasihi, Allah bisa bertindak murka dan sebagainya. Bukan karena Allah itu meniru kita, tetapi kitalah yang meniru Allah. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara, di dalam pemikirannya open theisme ini terbalik, saudara. Allah yang niru kita, ya. Jadi apa yang ada di dalam diri kita itu dijadikan standar untuk mengukur Allah. Alkitab justru mengajarkan yang terbalik. Apa yang kita miliki di dalam seluruh keberadaan kita itu adalah gambar dan rupa Allah. Kita ini fotokopinya Allah. Ya. Itulah artinya kita berpikir secara analogical. Ada kemiripan-kemiripan antara manusia dengan Allah, tetapi juga banyak perbedaannya. Nah, saudara, ini penting luar biasa ya. Saya harap kita bisa menangkap tiga macam cara berpikir ini, mana yang salah, mana yang betul, dan kita meyakini bahwa analogical thinking inilah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Kenapa kok bisa demikian, saudara? Nah, ini yang tadi sudah saya katakan. Analogical thinking ini didasarkan karena kita ini dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Ya, Mazmur 8 itu ayat yang indah sekali. Siapakah manusia sehingga engkau begitu mengindahkannya? Siapakah manusia sehingga engkau menciptakan kami hampir sama dengan engkau sendiri? Mazmur 8, saudara. Jadi inilah gambaran manusia itu diciptakan Allah itu bukan sembarangan ya. Kita diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, sehingga kita bisa mengenal Allah, berelasi dengan Allah, memahami Allah, meskipun dengan segala keterbatasan kita. Nah, itu konsep daripada analogical thinking. Nah, sekarang saudara, di dalam analogical thinking selalu ada kemiripan, sekaligus selalu ada perbedaan. Ya, nah inilah yang menjadikan kita, saudara, pengenalan kita, meskipun kita bisa mengenal Allah, kita tidak pernah mengenal Allah secara tuntas. Karena pengenalan kita itu selalu bersifat terbatas dan incomprehensif, tidak pernah sampai mendalam tuntas mengenal Allah. Ya, jadi ini analogical thinking ya. Kemiripan kita bisa mengenal Allah karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi juga ada perbedaan-perbedaan yang tidak mungkin bisa kita ada di dalam diri kita karena kita tetap adalah ciptaan dan Allah adalah pencipta kita. Ya. Saudara-saudara, di dalam analogical thinking inilah, maka teologi reform itu memahami relasi kita dengan Allah itu di dalam sesuatu yang bersifat paradoks, ya. Maka kita mengenal Allah itu transcendence, ya. Allah itu jauh di sana, sekaligus Allah adalah immanence, Immanuel. Allah itu dekat dengan kita. Ya, ini tentang doktrin Allah semua, saudara. Allah itu adalah Allah yang jauh di sana, sekaligus Allah yang dekat dengan kita. Ya. Loh, yang benar mana? Ya dua-duanya benar. Ini yang dikatakan di dalam Alkitab. Allah yang transcends dengan Allah yang immanence. Allah, God in himself, ya Allah pada dirinya sendiri, Allah yang tersembunyi pada dirinya yang tidak kita kenal, sekaligus adalah God for us, Allah bagi kita, yang menyatakan dirinya di dalam firman-Nya. Ya. Secret will of God and revealed will of God.
Di dalam Alkitab kita juga mengenal ada rahasia-rahasia ketetapan Allah yang tidak dinyatakan kepada kita, ya. Kapan dunia berakhir itu rahasianya Allah, saudara. Tidak diomongkan dalam Alkitab. Tapi Alkitab juga menyatakan kehendak Allah yang dinyatakan, revealed will of God. Kasihilah musuhmu, kabarkanlah Injil, dan sebagainya. Ya, itu ada kehendak Tuhan. Juga di dalam paradoks eternal decree, ketetapan Allah yang bersifat kekal tentang predestinasi misalnya. Siapa orang pilihan? Tuhan tidak nyatakan kepada kita. Tapi juga ada kita mengenal temporal decree, ya, ketetapan Allah yang Tuhan nyatakan di dalam sejarah dan lain-lain. Jadi pengenalan kita kepada Allah bersifat analogical thinking itu membawa kita kepada satu paradox relation dengan Tuhan. Tuhan yang jauh juga Tuhan yang dekat. Tuhan yang bersifat tersembunyi, tapi Tuhan yang juga memperkenalkan diri kepada kita dan sebagainya. Ya, ini semua adalah pemahaman di dalam teologi reform yang tidak ada di dalam open teisme. Bagi open teisme tidak ada Allah yang transenden, Allah itu immanen stok. Bagi open teisme tidak ada Allah pada dirinya yang tersembunyi. Semua Allah itu bagi kita, ya, dan sebagainya. Ya, nah inilah yang membedakan kita dengan open teisme, saudara. Ya, jadi kesalahan open teisme yang lain adalah open teisme melihat, ya, seluruh Alkitab itu mereka lupa bahwa seluruh Alkitab itu bersifat antropomorfik dan bersifat analogical thinking. Sebaliknya, open teisme itu memakai univocal thinking untuk memahami relasi Allah dan manusia. Ini kesalahan yang fatal, saudara. Sehingga apa yang kita rasakan, kita alami, Allah juga mengalaminya persis seperti kita. Kita bisa lupa, Allah juga bisa lupa. Kita bisa menyesal luar biasa dalam hidup ini, Allah juga sama bisa menyesal, menjadikan Saul raja, menciptakan manusia, dan sebagainya. Ya, jadi ini cara berpikir univocal thinking ini, cara berpikir yang sangat menyesatkan, saudara. Allah itu dibawa turun dari tahtanya, lalu disamakan dengan kita manusia. Ya, ini kesalahan open teisme, saudara. Jadi Michael Horton kembali juga mengatakan kalimat yang menegur open teisme. Ya, dia mengatakan sebab ketika Allah menyatakan dirinya di dalam bahasa manusia, dia menggambarkan di dalam analogi manusia untuk membawa kita kepada dirinya, ya, maksudnya supaya kita mengerti dan mengenal Allah. Itu adalah sesuatu gambaran yang benar. Maksudnya analogi ini satu gambaran yang benar, tetapi itu bukan univocal description. Itu bukan penjelasan yang bersifat univocal. Jadi analogical itu benar, saudara. Ada kemiripan-kemiripan, termasuk masalah perasaan Allah dengan perasaan manusia. Ya, nanti kita akan jelaskan itu, bagaimana kita memahami tentang Allah menyesal dengan tepat dan benar sesuai dengan konsep analogical thinking ini. Jadi semua yang digambarkan di dalam Alkitab itu adalah analogical thinking, tidak pernah univocal thinking. Ini yang harus kita ingat, ya. Jadi jangan kita sekali-kali memakai cara berpikir yang keliru ini untuk membangun relasi dan pengenalan kita kepada Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, di dalam covenant inilah, saudara, Allah itu memperkenalkan dirinya kepada kita dengan analogical thinking, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan di dalam relasi covenant inilah tercipta karena kedaulatan Allah dan rencana Allah sendiri. Sehingga, ya ini membedakan lagi kita dengan open teisme, di dalam pandangan teologi reform, pernah ada satu pemikiran Allah meresikokan dirinya ketika berelasi dengan manusia. Ya, nanti di dalam pertemuan pertama ini sudah saya jelaskan, saudara, bahwa open teisme mengatakan Allah itu meresikokan dirinya ketika berelasi dengan kita. Resikonya dia disakiti oleh kita, kita berontak kepada dia, kita tidak taat kepada dia,
dan sebagainya ya. Sehingga seolah-olah Allah itu menjadi pihak yang tersakiti, dirugikan dan sebagainya. Di dalam pandangan reform tidak ada. Karena ketika Allah mengikatkan diri di dalam sebuah perjanjian, itu semua terjadi di dalam rencananya Allah. Allah yang mengatur, Allah yang mendesain di dalam semua kedaulatannya. Ya, sehingga tidak ada pemikiran Allah itu bakal tersakiti, Allah itu dirugikan, ya, dan sebagainya. Nah ini, saudara. Jadi ini adalah hal pertama yang kita pelajari pada malam hari ini. Sekarang kita mengerti, oh ternyata relasi kita dengan Allah itu diikat, ya. Ada satu boundary, satu batasan, yaitu adalah sebuah perjanjian, covenant antara Allah dengan manusia. Dan covenant ini yang membuat adalah Allah sendiri, ya, bukan manusia, tetapi adalah Allah. Nah, sekarang kita akan masuk, saudara, membahas satu persatu hal-hal yang keliru di dalam pemikiran openteisme. Selain masalah relasi Allah dengan manusia, hal yang cukup membingungkan yang kita telah pelajari dari openteisme adalah tentang emosinya Allah. Nah, ini ya, kita akan mempelajari pada malam hari ini. Saya harap nanti penjelasan ini akan mencerahkan, membukakan pikiran kita. Kalau tidak, memang ini adalah sesuatu hal yang membingungkan kalau kita pikirkan ya. Kalau saudara membaca Alkitab, kok bisa diomong Allah itu menyesal? Itu kalimat muncul puluhan kali sepanjang perjanjian lama, saudara. Allah menyesal, Allah menyesal. Apa iya Allah itu menyesal seperti kita? Kalau iya, kita jatuh kepada ajaran openteisme. Tapi kalau tidak, bagaimana menjelaskannya? Nah, saudara, doktrin tentang Allah dan emosinya itu dikenal di dalam sistematik teologi dengan istilah impassibility of God, ya, doktrin impassibility of God. Nah, impassibility ini dari kata passion, passion. Nah, passion itu dalam bahasa Inggris artinya macam-macam, saudara. Kita tahu ada film Passion of the Christ. Artinya bisa penderitaan, passion. Ya, passion itu juga artinya bisa satu gairah. Kita ngomong kepada orang, kamu bekerja harus punya passion. Nah, di dalam poin ini, impassibility of God, passion itu artinya adalah menderita. Jadi, impassibility of God itu adalah satu doktrin yang menjadi perdebatan sepanjang masa. Saya harus jelaskan kepada saudara pada malam hari ini. Ya, jadi doktrin impassibility of God ini doktrin yang menimbulkan perdebatan sepanjang masa. Nah, kenapa? Ini dipahami di dalam dua makna ya, impassibility of God. Pertama, arti daripada impassibility of God adalah tidak ada sesuatu di luar diri Allah yang bisa mempengaruhi Allah di dalam membuat keputusan atau ketetapannya. Jadi Tuhan itu tidak membutuhkan sesuatu dari luar. Nasihat dari manusia, nasihat dari malaikat, Anda ada itu. Dia adalah Allah yang maha bijaksana, ya. Impassibility of God. Tetapi arti yang kedua itu yang akan kita pelajari, saudara. Impassibility of God itu bisa dimaknai Allah tidak bisa menderita, ya, passion menderita, atau dengan kata lain bisa ditafsirkan Allah tidak punya perasaan, emosi. Nah, jadi saudara pernah nggak bergumul selama ini menjadi orang Kristen puluhan tahun membaca Alkitab, ya? Alkitab ngomong Allah menyesal, Allah murka, Allah bersuka cita, bla bla bla, segala perasaan-perasaan emosi, antropopatisme tadi itu muncul di dalam Alkitab. Saudara pernah memikirkan nggak sebenarnya Allah ini punya emosi apa enggak ya? Ya, ya. Jadi saudara-saudara, inilah yang jadi perdebatan. Di dalam masa bapak-bapak gereja, hampir semua bapak-bapak gereja itu mengatakan Allah tidak punya emosi atau perasaan. Misalnya Arnobius, termasuk bapak gereja kesayangan kita ya, Agustinus, juga mengatakan Allah tidak punya emosi. Ya, kalau manusia punya emosi, Allah tidak punya emosi. Nah, Tertullian, Lactantius, Novatian mengatakan Allah itu punya emosi selama itu adalah emosi-emosi yang positif.
Jadi kalau menyesal, murka, kecewa, lah itu kan emosi-emosi yang negatif. Allah tidak punya, ya. Jadi inilah beberapa pandangan dari bapak-bapak gereja tentang emosi Allah. Jadi emosi Allah ini, impassibility of God ini telah menjadi satu doktrin yang dipegang oleh gereja selama ribuan tahun bahwa dikatakan Allah tidak memiliki emosi, impassibility of God. Termasuk kalau saudara membaca di dalam pengakuan iman Westminster Confession of Faith, ya, WCF bab kedua ayat ke-1 dikatakan ini tentang Allah. Cuma ada satu Allah yang benar dan Allah yang hidup, yang adalah tidak terbatas pada dirinya dan bersifat sempurna, yaitu Allah yang betul-betul murni adalah roh adanya, dia tidak terlihat, tanpa tubuh, ya, tanpa bagian dan perasaan. Nah, ini all patience. Allah yang tidak berubah, Allah yang immense, ya, Allah yang luas ada di mana-mana, Allah yang kekal dan tidak terpahami dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kata kuncinya di sini dikatakan Allah tidak punya tubuh, tidak memiliki bagian-bagian seperti kita, ya. Ini doktrin tentang simplicity of God. Allah itu tidak memiliki bagian. Kita ini kan memiliki bagian, saudara. Ada bagian roh, tubuh, ya, lalu bersatu jadilah manusia, ya. Mobil kita juga banyak bagian. Ada yang plastik, karet, besi, semua dirangkai jadi mobil, gitu kan? Allah itu tidak memiliki bagian-bagian seperti itu. Dia adalah Allah yang simple, ya. Nah, yang ketiga dikatakan ini juga termasuk tidak memiliki perasaan-perasaan. Ini Westminster, saudara. Nah, di dalam buku Institutionnya John Calvin, ya kalau saudara masih ingat, kita pernah bahas ini beberapa tahun lalu. Di dalam bukunya Institutionnya John Calvin juga mengatakan yang sama. Maka ketika kita mendengar tentang Allah, bahwa Allah itu marah, kita tidak boleh berimajinasi adanya emosi di dalam dirinya. Tetapi kita harus memperhitungkan bahwa ekspresi ini itu diambil dari pengalaman kita. Nah, kira-kira seperti itu. Sebab Allah ketika dia melaksanakan penghukumannya, dia melakukan itu di dalam penampilan seseorang yang sedang marah. Jadi kata kuncinya di sini. Ketika Alkitab mengatakan Tuhan itu marah, ya, anger, kita tidak boleh membayangkan any emotion in him. Tidak boleh membayangkan ada perasaan apapun di dalam dirinya. Oke, saudara. Tentang penyesalan Allah, ini salah satu poin yang sering kali menjadi problem ketika seseorang membaca Alkitab. Ya, saya lanjutkan dulu, saudara. Calvin juga sama di dalam mentafsirkan Kejadian 6 ayat 6, ya. Ini kan sebelum banjir Nuh Tuhan ngomong, "Maka aku menyesal menciptakan manusia karena manusia sudah memberontak kepada Allah." Nah, di dalam tafsirannya dia mengatakan, penyesalan yang dimaksudkan di sini untuk menggambarkan Allah tidak dengan tepat menjadi miliknya dia, ya. Does not properly belong to him. Ya, tidak tepat menggambarkan Allah, tidak tepat itu disematkan kepada Allah. Tetapi itu adalah satu referensi pengenalan kita tentang Dia. Jadi saudara lihat, ya, selama ribuan tahun ini, bapak-bapak gereja dan banyak teolog-teolog penting di dalam sejarah kekristenan memegang doktrin impassibility of God. Allah itu tidak bisa atau tidak memiliki emosi, perasaan seperti kita. Jadi pertanyaannya, saudara, lalu apa yang dikatakan di dalam Alkitab? Allah menyesal, Allah murka, ya. Bahkan katakan kalau Allah murka, murkanya luar biasa, menyala-nyala, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Pertanyaannya kembali, jadi sebenarnya Allah ini punya perasaan atau enggak sih, saudara? Kalau Allah itu punya perasaan, bagaimana kita memahami perasaan Allah itu dengan tepat dan benar?
Apakah kita harus memahami perasaan Allah itu seperti open teisme yang mengatakan Allah menyesal persis seperti manusia menyesal? Kalau tidak, bagaimana menjelaskan kalimat-kalimat yang sulit ini? Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin menunjukkan kepada saudara, doktrin impassibility of God ini ternyata di dalam perkembangan teologi, termasuk di dalam teologi reform, itu banyak mengalami perubahan, saudara. Hampir semua teolog-teolog Injili, termasuk teolog-teolog reform abad ke-20 ini, sekarang sudah meninggalkan doktrin impassibility of God. Artinya, mereka sekarang tidak menerima Allah tidak punya perasaan. Jadi kalau itu kan artinya negatif ya, impossible ya. Impassibility, Allah tidak memiliki perasaan. Sekarang menjadi doktrin possibility of God. Allah itu punya emosi. Allah itu punya perasaan. Saya berikan beberapa kutipan supaya kita memahami. Pertama dari Wayne Grudem ya. Wayne Grudem di dalam bukunya Systematic Theology mengatakan, ide atau pikiran bahwa Allah tidak memiliki perasaan, ya passion or emotion, adalah jelas bertentangan dengan begitu banyaknya ayat-ayat di dalam Alkitab. Dan untuk alasan itulah saya tidak menyetujui doktrin God's impossibility di dalam buku ini. Ya, maksudnya bukunya dia ini. I have not affirmed God's impossibility. Saya menolak doktrin impassibility ini. Sebaliknya, sesuatu yang bertentangan itu adalah yang benar. Sebab Allah yang adalah asal-usul emosi kita dan yang menciptakan emosi kita, pastinya ia memiliki perasaan-perasaan. Ya, ini mirip dengan apa yang tadi saya katakan di depan. Kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Apa yang ada di dalam diri kita itu adalah fotokopi Allah, ya. Karena kita sudah diciptakan menurut gambar dan rupanya. Kita bisa berpikir karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang berpikir. Kita bisa membuat keputusan karena Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang berkehendak. Kita punya perasaan karena Allah yang menciptakan kita juga adalah satu pribadi yang punya perasaan. Ini Wayne Grudem. John Frame, saudara, juga sama di dalam bukunya The Doctrine of God mengatakan kita harus memperhatikan, ya, menggarisbawahi bahwa Allah yang dikatakan di dalam Alkitab secara reguler berulang kali menyatakan emosinya dan itu menunjukkan emosinya kepada pendengarnya, ya. Regularly express emotion. Jadi Allah berulang kali di dalam Alkitab menyatakan emosinya, entah sukacita, entah kemarahan, entah menyesal, dan sebagainya, dan sebagainya. Bruce Ware, di dalam buku artikel Evangelical Reformulation of the Doctrine of Immutability of God, ya, formulasi ulang teologi Injili tentang doktrin Allah yang tidak bisa berubah. Dia mengatakan, kelihatannya di sini bahwa tidak ada dasar untuk menyebut perasaan-perasaan Allah itu semata-mata hanya bersifat antropomorfisme. Alkitab memberikan kita berlimpah-limpah referensi berbagai perasaan-perasaan di dalam diri Allah. Jadi saudara, kita semua setuju Allah tidak punya tangan, tidak punya mata. Ya, itu antropomorfisme. Kita setuju. Ya, open theisme juga mengaminkan, saudara, Allah tidak punya kaki, saudara. Itu adalah bahasa antropomorfisme supaya mempermudah kita untuk mengenal Allah. Jadi setelah Adam jatuh dalam dosa, kan dikatakan Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden. Apa ya Tuhan berjalan-jalan itu artinya Tuhan punya kaki? Kan tidak. Itu hanya bahasa antropomorfisme. Tetapi untuk perasaan-perasaan Allah, itu tidak sesederhana antropomorfisme, saudara.
Jadi jangan disamakan. Oh, karena Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya mata, berarti Allah juga tidak punya perasaan seperti kita. Ya, perasaan-perasaan di situ yang digambarkan dalam Alkitab artinya sama, menggambarkan Allah punya mata, punya tangan. Itu semua adalah pura-pura. Tidak, saudara. Ya. Nah, ini yang dimaksud oleh Bruce Ware, oleh John Frame, oleh Wayne Grudem, dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita memahami ekspresi-ekspresi perasaan-perasaan Allah itu dengan tepat dan benar, supaya kita tidak jatuh kepada kesalahan open theisme yang mengatakan semua perasaan Allah sama dengan perasaan manusia. Ya, saudara ingat yang barusan kita pelajari. Ketika kita membaca Alkitab, menemukan semua perasaan-perasaan Allah itu, saudara mesti ingat kembali kepada konteks covenant, saudara, perjanjian. Allah mengungkapkan semua perasaan-perasaan itu kan karena relasi Allah dengan manusia, saudara. Kalau Allah tidak berelasi dengan manusia, Allah itu mau marah dengan siapa, saudara? Masa di dalam diri Allah Tritunggal saling marah-marah? Tidak ada, kan? Kalau Allah tidak menciptakan manusia, Allah itu apa yang dia mau sesali gitu loh. Maka menyesallah aku menjadikan Saul raja. Ya. Jadi saudara harus ingat semua ekspresi perasaan-perasaan Allah ini itu muncul di dalam konteks covenant, perjanjian Allah, relasi Allah dengan manusia. Dan ekspresi emosi Allah itu semua adalah bersifat nyata. Ketika Tuhan marah, ya Tuhan betul-betul marah, saudara. Ketika Tuhan kecewa, ya betul-betul kecewa. Ketika Tuhan mengasihi, betul-betul itu adalah kasih yang sejati. Tapi ingat ini, saudara, semua yang digambarkan di dalam Alkitab, di dalam relasi covenant ini, itu bersifat analogical. Ingat ya, barusan kita pelajari, bersifat analogical, jangan dipahami bersifat univokal. Ingat, di dalam analogical ada kemiripan sekaligus ada perbedaan. Di dalam univokal, semuanya sama antara Allah dan manusia. Ini pandangan ajaran open theisme. Ya. Kita bukan open theisme, kita bukan univokal, kita adalah analogical thinking. Kita dan Allah ada kemiripan, sekaligus ada perbedaan. Nah, saudara, inilah kunci, saudara, untuk memahami bagaimana kita mengerti tentang emosi-emosi Allah yang muncul di dalam Alkitab. Itu real, itu betul-betul. Tapi jangan dipahami persis dengan kita, univokal, tapi bersifat analogical. Ya, Bruce Ware, saudara, itulah sebabnya di dalam buku God's Lesser Glory, ya, buku ini juga buku yang baik, kemuliaan Allah yang lebih rendah, ya, God's Lesser Glory. Di dalam buku ini, Bruce Ware itu mengkritik ajaran open theisme. Dia mengatakan dari judulnya bahwa Allah yang disembah oleh open theisme adalah Allah yang memiliki kemuliaan yang lebih rendah, ya, lesser glory. Nah, di dalam buku ini salah satu kalimatnya Bruce Ware menjelaskan, dapatkah apa yang dikatakan oleh ayat-ayat ini menggambarkan bahwa Allah betul-betul menyesal, ya, repentance, ya, repent, menyesal? Dia jawab yes, saudara. Betul-betul Allah itu menyesal. It can be true repentance, ya. Itu betul-betul satu penyesalan yang sungguh-sungguh. Namun itu berbeda dengan cara di mana manusia seringkali menyesal. Ingat, Allah itu bukan manusia sehingga dia harus menyesal, ya. 1 Samuel 15 ayat 29. Jadi saudara nangkep maksudnya kalimat ini. Ketika dikatakan di dalam Alkitab Allah betul-betul menyesal, iya, tetapi itu adalah satu penyesalan yang berbeda dengan manusia menyesal. Analogical thinking, ini maksudnya, saudara. Ada kemiripan sekaligus ada perbedaan di dalamnya, ya.
Ini hal yang sama juga dikatakan oleh Michael Horton. Ada perubahan yang sungguh-sungguh, real change. Pada saat yang sama, Tuhan itu tidak sama seperti manusia, ya. Di dalam arti dia tidak menyesal seperti cara kita menyesal. Nah, ini analogical thinking. Ada kemiripannya dengan kita, tapi juga ada perbedaannya. Nah, yang paling jelas mungkin itu bisa kita temukan di dalam kalimat daripada John Piper ya, di dalam satu artikel yang saya temukan. Piper memberikan komentar tentang penyesalan Allah sebagai berikut, Saudara. Dengan kata lain, Samuel memaksudkan kira-kira artinya seperti ini. Jadi John Piper itu membahasakan ulang kasus Saul menjadi raja itu ya. Tuhan menyesal menjadikan Saul menjadi raja. Dia membahasakan ulang artinya kira-kira seperti ini. Ketika aku berkata, Allah menyesal telah menjadikan Saul raja, atau ketika Musa berkata bahwa Allah menyesal telah menciptakan Adam dan Hawa, saya tidak bermaksud bahwa Allah mengalami penyesalan persis seperti manusia. Dia bukanlah manusia yang mengalami penyesalan dengan cara seperti kita. Dia mengalaminya dengan caranya sendiri. Ini yang saya garis bawahi. He experiences it his way, saudara. Ya, dia mengalami penyesalan itu dengan caranya sendiri. Cara yang seseorang alami pengalaman penyesalan yang dialami ketika seseorang di dalam segala bijaksananya, kemahatauannya tentang masa depan, pengalaman itu nyata, tetapi itu tidak sama seperti pengalaman kita manusia yang terbatas. Saudara nangkep, ini juga berbicara tentang analogical thinking. Jadi ketika dikatakan Allah itu menyesal, betul-betul Allah menyesal. Tapi penyesalan Allah seperti apa? Kita tidak pernah tahu, saudara. Karena Allah bukan kita dan kita bukan Allah. Loh kok pakai bahasa menyesal? Lah itu kan bahasa tadi saya katakan Allah mengakomodasikan dirinya dengan bahasa manusia supaya kita itu bisa mengenal Dia di dalam konteks covenant, saudara. Sama di dalam seluruh perasaan-perasaan Allah yang lain. Kita mengenal Yohanes 3:16 karena Allah mengasihi dunia. Allah bisa mengasihi kita. Kita manusia bisa mengasihi Allah tidak, saudara? Bisa. Tapi apa kualitas kasih Allah dengan kasih kita itu sama, saudara? Jelas beda. Ya. Kita bisa mengasihi orang lain. Kita bisa mengasihi istri kita, suami kita, anak-anak kita. Tapi jelas kasih kita itu tidak mungkin univokal dengan kasihnya Allah. Kasih kita itu hanya bersifat analogical terhadap kasihnya Allah. Ini yang tidak ditemukan di dalam open theisme. Open theisme mengajarkan kasihnya Allah dengan kasihnya kita sama. Penyesalannya Allah dengan penyesalannya kita sama. Ngaco, saudara. Ya. Jadi inilah, saudara, mengapa kita perlu mengerti dua kata kunci penting, covenant dan analogical. Ini adalah metode untuk menjelaskan relasi kita dengan Allah di dalam sebuah perjanjian selalu dilihat dari analogical thinking, ya. Jadi saya harap sekarang saudara tidak bingung ya membaca Alkitab. Loh, Allah kok menyesal ya? Kok kayak kita menyesal? Lain ya. Kita menyesal karena kita tidak tahu kan apa yang terjadi dengan apa keputusan yang kita buat, dengan barang yang kita beli dan sebagainya. Tapi Allah kan tidak seperti itu, ya. Jadi saudara, di dalam poin inilah kita berbeda dengan open theisme. Kita mengatakan Allah betul-betul memiliki perasaan, tapi perasaan Allah, emosi Allah itu berbeda dengan emosi dan perasaan manusia. Ya, John Frame kembali juga menegaskan hal ini, saudara. Karena Allah itu tidak bertubuh, ya, maka perasaan-perasaannya pasti berbeda dengan kita. Ya,
Jadi ini kalimat daripada John Frame mengingatkan Allah itu tidak bertubuh seperti kita, maka perasaan-perasaannya itu berbeda dengan kita, ya. Saudara, perasaan-perasaan kita, emosi-emosi kita itu sebagian besar kan karena faktor unsur-unsur kimia di dalam otak kita, ya, yang membuat kita bisa sedih, bisa marah tanpa alasan yang jelas dan sebagainya. Lah Allah kan tidak seperti itu, saudara. Nih, ya. Tapi pertanyaannya, saudara, kenapa kok di dalam Alkitab Allah berulang kali dikatakan menyesal? Menyesal menjadikan Saul raja, menyesal menciptakan manusia, menyesal segala macam, ya. Nah, saudara, Frame menolong kita di dalam bukunya Doctrine of God yang mengatakan apa yang kita temukan, kita sebut sebagai emosi-emosi di dalam Allah, itu seringkali adalah his evaluation of what happened in history. Jadi seringkali ketika dikatakan Allah menyesal dan Allah murka dan sebagainya, itu muncul karena evaluasi Allah terhadap apa yang terjadi di dalam sejarah, khususnya di dalam umatnya. Ya, ketika umatnya tidak taat, Allah melihat, Allah mengevaluasi bangsa Israel tidak taat, di situ Allah murka, ya. Ketika Allah melihat manusia berdosa, dikatakan Allah menyesal dan sebagainya, ya. Jadi semua perasaan-perasaan Allah ini muncul di dalam, sekali lagi, konteks covenant, perjanjian, relasi antara Allah dengan umatnya. Itu, saudara, ya. Jadi ini yang dikatakan. Nah, ini yang saya katakan, ya. Ini semua di dalam konteks covenant. Selalu ingat, saudara, covenant analogical, covenant analogical. Jadi ekspresi penyesalan Allah di sini bukan terjadi karena ia mendapat informasi yang baru lalu dia menyesal, atau dia mengetahui hal-hal yang baru seperti ajaran open theisme, baru dia menyesal, ya, tidak, saudara. Jadi ekspresi penyesalan Allah di sini itu berbeda dengan ekspresi penyesalan manusia. Bruce Ware di dalam buku yang sama juga mengatakan seperti yang dikatakan oleh John Frame, ya. Itu sangat jelas bahwa penyesalan Allah di dalam kasus-kasus yang dinyatakan dalam Alkitab itu berfungsi as part of a tool, sebagai bagian dari sarana Allah untuk menyatakan dynamic relationship with people, relasi yang dinamis dengan umatnya. Ini adalah sebuah sarana, sebuah alat yang menunjukkan dinamika antara Allah dengan umatnya. Tentu saja, sekali lagi, di dalam sebuah covenant, perjanjian. Satu sarana untuk menggambarkan respon Allah yang Tuhan pakai, yang Allah pakai untuk menggenapkan rencananya yang tertinggi. This text, ya, ayat-ayat seperti ini secara salah dipakai untuk mengindikasikan Allah mempelajari sesuatu yang baru. Nah, ini ajaran open theisme. Ya. Jadi ayat-ayat, sekali lagi, Allah menyesal dan sebagainya, bukan menunjukkan Allah itu mendapatkan hal yang baru yang dia tidak tahu sebelumnya lalu dia menyesal, bukan, ya. Tapi itu satu bagian, kata Bruce Ware, sarana Allah untuk berelasi dengan umatnya yang menggambarkan satu dinamika relasi Allah dengan umatnya. Saudara-saudara harus tahu, di dalam Alkitab, ya, emosi-emosi Allah itu bukan sekedar menyesal, saudara, yang membingungkan, ya. Ini cuma salah satu contoh. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab, saudara bisa bingung kalau tidak mengerti konteks covenant, konteks analogical ini. Misalkan dikatakan Allah itu bisa takut, khawatir. Loh, masa Allah bisa takut, saudara? Ya, masa Allah bisa khawatir? Dan ini semua adalah bahasa-bahasa di dalam konteks covenant yang bersifat analogical tadi. Allah kok bisa cemburu seperti kita. Nah, ya, ini yang mesti saudara ingat. Dan inilah prinsip mentafsir Alkitab dengan baik dan benar, sehingga kita mengerti apa yang dimaksud dengan Alkitab ketika menyatakan Allah itu memiliki emosi. Ya, oke, ya, kita lewati impassibility of God yang jadi problem di dalam open theisme. Sekarang kita sudah memiliki jawabannya. Kita berpindah, saudara, di dalam topik yang lain, Allah dan pengetahuannya.
omniscience of God, ya, kemahatauan Allah. Jadi kita percaya Allah yang menyatakan diri di dalam Alkitab adalah Allah yang omniscience, Allah yang maha tahu. Maha tahu dari kekal sampai kekal. Tapi open theisme kan mengatakan Allah tidak maha tahu. Jangankan 10 tahun lagi, oh besok saja Allah tidak tahu kok, kata open theisme. Nah sekarang kita akan menjelaskan bagaimana Alkitab mengajarkan tentang kemahatauan Allah. Betulkah Allah itu tidak maha tahu? Ya, saudara-saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan Allah memiliki comprehensive divine foreknowledge. Pra pengetahuan Allah yang bersifat komprehensif, menyeluruh, utuh. Ya, ini paling jelas muncul di dalam pasal 40 sampai pasal 48 dari kitab Yesaya. Tentu saya tidak bisa mencantumkan 9 pasal ini semua di sini, saudara. Panjang luar biasa nanti. Ya, ini mencakup ratusan ayat. Saya harap saudara membaca pelan-pelan karena ayat ini penting luar biasa. Pasal ini penting. Saya hanya merangkumkan dari seorang pemikir teolog Clayton Dills. Dia menunjukkan, saudara, di dalam 9 pasal ini, menunjukkan keunikan foreknowledge of God, pra pengetahuan Allah, bahwa dia Allah yang memiliki pengetahuan secara menyeluruh, secara utuh, secara komplit, tidak seperti yang dikatakan oleh open theisme. Ya, 9 poin. Pertama, dia mengatakan di dalam Yesaya 41 ayat 21 sampai 29, di situ menggambarkan Yahweh exhaustive for knowledge, pra pengetahuan Allah yang menyeluruh ini dihubungkan dengan superioritasnya terhadap Allah-Allah yang palsu. Ini ayatnya. Jadi di dalam ayat ini kira-kira Tuhan itu ngeledek berhala, ya. Berhala tidak pernah tahu masa depan, ya. Berhala tidak mengerti apa yang terjadi di hari yang akan datang, ya. Ini. Jadi Allah yang sejati itu tahu masa depan. Dia menetapkan masa depan. Yang kedua, pra pengetahuan Allah yang menyeluruh ini yang kedua dihubungkan dengan kemuliaannya untuk menyatakan hal-hal yang baru, ya. Yesaya 42 ayat 8 sampai 9. Jadi Tuhan menyatakan hal-hal yang baru, declare new things. Yang ketiga, kemahatauan Allah dihubungkan dengan kedaulatannya sebagai seorang juru selamat. Yesaya 43 ayat 8 sampai 13, ya. Yang keempat, kemahatauan Allah itu dihubungkan dengan dirinya sebagai satu-satunya Allah dan penebus. Nih. Jadi penebus yang benar, Allah yang benar, itu justru Allah yang memiliki kemahatauan. Yang kelima, kemahatauan Allah dihubungkan dengan specific prediction. Allah itu bisa memprediksi masa depan karena dia sendiri yang menetapkan masa depan, ya. Nanti akan kita lihat beberapa contohnya, saudara. Yang keenam, kemahatauan Allah dihubungkan dengan the success of Cyrus, ya, keberhasilan Raja Kores. Jadi saudara, Tuhan bisa tahu apa yang akan terjadi pada Raja Kores. Yesaya 45 ayat 1 sampai ke 7. Yang ketujuh, kemahatauan Allah itu juga dihubungkan dengan perkataannya yang benar, His righteous spoken word. Artinya, apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan katakan, itu pasti tergenapi. Kenapa? Ya, karena dia tahu masa depan. Dia menetapkan masa depan. Ya. Yang kedelapan, pra pengetahuan Allah yang menyeluruh itu sekarang dihubungkan dengan pernyataannya, deklarasinya dari akhir dari awal, ya, declaring the end from the beginning, dari awal sampai akhir. Tuhan tahu semua apa yang akan terjadi di dalam sejarah manusia. Yesaya 46 ayat 8 sampai ke 11. Dan terakhir saudara, pra pengetahuan Allah itu dihubungkan dengan penggenapan apa yang dia nubuatkan.
Yesaya 48 ayat 3 sampai 8. Jadi saudara sekalian, di dalam Yesaya 40 sampai 48 ini semua berbicara tentang kemahatauan Allah. Maka aneh bin ajaib ya, openteisme kok bisa mengatakan Allah tidak tahu masa depan, Allah tidak menetapkan masa depan itu open bagi Allah dan sebagainya. Dia kebingungan dengan segala yang terjadi di dalam sejarah manusia. Padahal Yesaya dengan demikian jelas memakai kemahatauan Allah ini sebagai satu identitas Allah yang membedakan dia dengan berhala. Ya, saya kasih contoh, saudara, beberapa ayat dari 9 poin ini ya. Yesaya 41 ayat 23, beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian, supaya kami mengetahui bahwa kamu ini sungguh Allah. Bertindak sajalah, biar secara baik maupun secara buruk, supaya kami bersama-sama tercengang melihatnya. Nah, ini adalah ejekan, saudara, terhadap berhala, ya. Coba beritahukan kepada kami hal-hal yang akan datang kemudian kalau kamu bisa ya, supaya kami tahu bahwa kamu ini sungguh-sungguh Allah, ini Allah huruf kecil, ini berhala ya. Bertindak sajalah dan sebagainya ya. Jadi Allah yang palsu, berhala yang palsu, tidak mungkin tahu masa depan, saudara. Ini. Ini yang membedakan Allah yang benar dengan Allah yang palsu. Yesaya 42 ayat 9, nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan, hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Nah ini, ya. Sebelum hal-hal itu terjadi, aku sudah kasih tahu kamu. Ini kata Tuhan. Dia Allah yang tahu masa depan. Ya, Allah yang menetapkan masa depan. Yesaya 48 ayat 28, akulah yang berkata tentang Kores, yang tadi itu ya, Cyrus, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya, dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Saudara, ini adalah nubuatan Tuhan tentang kelahiran Kores, diberikan 200 tahun sebelum ia lahir, saudara. Tuhan sudah menubuatkan, nanti akan ada raja namanya Kores. Ya, dia akan jadi gembalaku, maksudnya dipakai oleh Tuhan. Bagaimana mungkin bisa mengatakan Allah itu tidak maha tahu? Yesaya 46 ayat 10 yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala ketetapanku akan kulaksanakan, ya. Dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana sudah kuberitahukan. Nih, jadi saudara, nubuat-nubuat Allah juga menegaskan kemahatauannya. Ini tidak kita bacakan, nanti saudara bisa lihat sendiri. Terlalu banyak, saudara, ayat-ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan Allah itu omniscience, maha tahu. Ya, Amsal 24, kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia di sini Allah, yang menguji hati, juga tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Nah, ini kan kalimat retoris, saudara. Masa Tuhan yang menguji hati dia tidak tahu? Masa Tuhan yang menjaga jiwa tidak tahu? Ya pasti tahu. Dia Allah yang maha tahu. Ya. Jadi saudara-saudara, ayat-ayat di dalam Alkitab menunjukkan sekali lagi apa yang diajarkan oleh openteisme, Allah tidak maha tahu, masa depan itu terbuka bagi Tuhan. Itu ada satu kesalahan yang fatal luar biasa. Itu bukan Allah Alkitab, saudara. Ya, oke ya. Jadi saya harap ini sudah menjawab tentang ajaran openteisme tentang apakah Allah Maha Tahu. Jawabannya definitif yes, God is omniscience. Allah Maha Tahu, ya. Jadi Allah yang disembah oleh openteisme itu bukan Allah Alkitab, Saudara. Kita sekarang berpindah menjelaskan tentang Allah dan waktu dan kekekalan, atau di dalam doktrin biasa dikenal dengan eternity of God, ya, kekekalan Allah. Nah, ini agak rumit sedikit, tetapi harus kita jelaskan karena ini untuk menjawab ajaran openteisme. Ya, saudara sekalian, kita jarang memikirkan tentang kekekalan Allah, kita jarang memikirkan tentang waktu, apalagi menghubungkan Allah dan waktu dan kekekalan.
Nah, inilah saatnya kita akan memikirkan sejenak. Ini adalah satu topik yang rumit, tapi saya persingkat ya, supaya kita tetap bisa mengikutinya. Saudara, di dalam teologi itu ada dua pandangan tentang relasi Allah dan kekekalan. Dua pandangan utama, saudara. Nanti dari dua pandangan ini menjadi nyempal ya, kira-kira jadi 6 pandangan yang lain. Tapi intinya dari dua pandangan pokok ini. Pertama, pandangan pertama mengatakan Allah itu berada di dalam kekekalan, saudara. Yang kekekalan itu bersifat timeless, tidak ada waktu. Ya, timeless eternity. Kadang-kadang disebut dengan atemporal God, Allah yang tidak bersifat temporal. Tempo itu kan waktu, a itu artinya tidak, ya. Berarti atemporal God itu adalah Allah tanpa waktu. Pandangan ini adalah pandangan yang paling umum dipegang oleh bapak-bapak gereja. Kalau saudara mempelajari Agustinus, ya, BD dan sebagainya, semua mengatakan Allah itu di dalam kekekalan sana ya, bersifat timeless, tidak ada waktu. Nah, sebaliknya pandangan yang kedua mengatakan Allah itu berada di dalam kekekalan waktu. Tadi ini adalah kekekalan tanpa waktu, ini adalah kekekalan di dalam waktu. Ada waktu, saudara, seperti kita. Hari ini, kemarin, besok, lusa, terus ada waktu kan? Tapi kekekalan, waktunya kekal. Ya, ini disebut dengan temporal God. Ya, Allah di dalam waktu, temporal. Disebut juga dengan istilah everlasting atau bahasa latinnya sempiternal. Ya, ini pandangan dari open theisme, Socinian dan sebagainya. Jadi open theisme percaya Allah itu di dalam kekekalan, tapi kekekalannya Allah itu di dalam waktu sama seperti kita di dalam waktu. Cuma bedanya kita waktunya suatu saat akan habis, Allah itu waktunya tidak habis-habis, kekal, terus tak terhingga, ya. Jadi sudah bisa membedakan sekarang dua istilah yang seringkali rancu ya. Eternal dengan everlasting. Ini beda. Eternal itu artinya tanpa waktu. Everlasting itu adalah kekal atau waktu tapi tidak ada habisnya, ya, everlasting. Jadi ini dua pandangan umum, Allah di dalam waktu atau Allah tanpa waktu. Oke, sekarang kita coba meneliti Alkitab ini menyatakan yang mana, Saudara? Yang pertama apa yang kedua? Ya, kalau kedua pasti open theisme. Nah, sekarang kita lihat saya berkecenderungan, saudara, ya, saya berkecenderungan bahwa Allah itu adalah di dalam kekekalan yang bersifat timeless, tanpa waktu, di dalam kekekalan, tanpa waktu. Jadi bagi Allah itu tidak ada kemarin, hari ini, lusa, besok, lusa, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, tahun depan, 5 tahun ke depan, tidak ada. Itu kan waktu, ya, perjalanan waktu. Ya, nah, apa alasannya, saudara? Ada beberapa alasan ya. Pertama, banyak ayat yang menyatakan demikian. Misal Mazmur 90 ayat 2. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Ya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Dan ayat-ayat yang lain. Jadi kedua, waktu sendiri adalah ciptaannya Allah, betul kan? Di dalam seluruh alam semesta ini, apa yang tidak diciptakan Allah? Tidak ada, semua itu ciptaan Allah, kecuali dirinya Allah sendiri. Termasuk waktu, waktu ini ya ciptaannya Tuhan. Kenapa? Karena kalau Allah ada di dalam waktu, temporal God, maka waktu juga kekal bersama-sama dengan Allah, ya kan? Maka pertanyaan yang lebih dalam, apakah ada yang kekal selain Allah? Kan tidak ada, saudara. Semua itu kan ciptaan, kecuali diri Allah sendiri. Termasuk adalah waktu. Berarti Allah itu tidak membutuhkan waktu. Di dalam kekekalan dia timeless, tanpa waktu. Ketiga, segala sesuatu di dalam waktu itu akan mengalami perubahan.
Nah, saudara nggak sadar ya, semua perubahan-perubahan itu terjadi di dalam waktu, saudara. Maka kalau Allah itu di dalam waktu, maka Allah akan mengalami perubahan. Nah, jadi aneh kan Allah kok berubah-berubah. Ini seperti open teisme. Hari ini rencananya A, besok rencananya B. Nanti ganti lagi C, ya seperti kita. Karena kita hidup di dalam waktu yang terus mengalami perubahan-perubahan. Ketiga, mengapa Allah itu timeless? Karena waktu dan ruang itu tidak bisa dipisahkan. Sebab kalau Allah ada di dalam waktu, maka dia juga ada di dalam ruang. Maka kalau ada di dalam ruang, berarti Allah itu tidak menjadi Allah yang omnipresence, Allah yang maha hadir. Dia diikat oleh ruang seperti kita. Kita ini tidak maha hadir. Saya ada di rumah saya sendiri, saudara di rumah saudara sendiri. Kita tidak ada di tempat lain selain di tempat kita masing-masing. Karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, ini argumennya. Yang kelima, Allah yang temporal di dalam waktu itu menjadikan kita kepada proses teologi yang pertemuan kedua bulan lalu saya sudah jelaskan. Proses teologi inilah yang mempengaruhi open theisme, saudara. Allah itu berproses di dalam waktu. Karena waktu itulah yang membawa perubahan-perubahan di dalam diri manusia. Kalau Allah di dalam waktu, berarti Allah itu sama seperti proses teologi, ya, mengalami perubahan di proses. Allah menjadi lebih baik, hari ini lebih baik dari kemarin, lu besok lebih baik dari hari ini. Lah itu proses kan. Masa Allah mengalami perubahan-perubahan seperti itu? Ya. Kelima, kenapa Allah di luar waktu? Karena ini pandangan umum bapak-bapak gereja. Ya, misalkan Agustinus di dalam buku pengakuan-pengakuan Confession mengatakan tidak pernah ada maka Allah menciptakan segala sesuatu. Ya, maksudnya Allah tidak pernah membuat sesuatu di luar waktu. Sebab Allah sendiri telah menciptakan waktu itu. Dan tidak ada waktu yang kekal bersama-sama dengan engkau. Sebab engkaulah satu-satunya yang kekal. Nah, ini. Jadi Agustinus itu di dalam teologi penciptaannya juga mengatakan waktu itu dicipta oleh Tuhan ya bersama-sama dengan penciptaan alam semesta. Kejadian pasal 1. Ya. Dan waktu itu tidak kekal. Waktu itu ciptaan Tuhan. Nah, sekarang problemnya, saudara, seperti yang dikatakan oleh open theisme. Bagaimana sekarang menjelaskan ayat-ayat di dalam Alkitab yang mengatakan Allah di dalam waktu? Kan tadi saya mengatakan Allah di luar waktu, kan, timeless. Tapi ternyata kalau kita baca Alkitab, seolah-olah Allah itu diikat oleh waktu. Allah ada di dalam waktu. Nah, ini misalnya ya, salah satu contoh. Keluaran 9 ayat 18. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai saat ini. Ini 10 hukum, 10 tula, ya. Tuhan ngomong sesungguhnya besok. Besok ini kan konsep waktu, Saudara. Kira-kira waktu ini. Loh, Tuhan kok nunggu waktu besok ya? Kok seperti kita ada besok, hari ini, lusa, hari depan, dan sebagainya. Besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es. Bagaimana menjelaskan ayat-ayat yang sulit yang mengkaitkan Allah dengan waktu. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan kepada saudara ada beberapa teori populer ya, teori-teori yang muncul untuk menjelaskan relasi Allah dengan waktu. Nah, ini untuk menjawab ajaran open theisme sebenarnya. Dan ingat, 6 teori ini semua akarnya itu dari tadi dua yang saya katakan. Allah itu timeless atau Allah di dalam waktu, ya, atemporal God atau temporal God. Pertama, teori mengatakan pure temporality, temporalitas murni, saudara. Teori ini mengatakan Allah memang di dalam waktu, namun hanya jenisnya yang berbeda, ya. Kedua, pure timeless, kebalikannya. Allah adalah timeless, apa yang terjadi dalam waktu adalah efek dari kekekalan. Jadi ini bertolak belakang. Yang ketiga,
Relative timelessness ini mengatakan sebelum penciptaan Allah itu timeless, tidak perlu waktu. Namun setelah penciptaan Allah menjadi omnitemporal. Ya. Artinya Allah tidak bisa diukur dengan waktu dan tidak dipengaruhi oleh negatif aspek dari waktu temporal tersebut. Ya. Yang ketiga, saudara, yang keempat, IT simultaneity ini singkatan eternal temporal simultaneity. Apa yang kekal dan apa yang temporal terjadi bersamaan. Ya, God hadir bersama-sama dengan waktu dan Allah menjadi tanpa Allah menjadi temporal. Ini, ya. Yang kelima, saudara. Sebelum penciptaan Allah adalah timeless being, tidak perlu waktu, namun ia menjadi temporal being dalam berelasi dengan ciptaan. Nah, ini ya, menjadi berubah di dalam waktu. Yang keenam, timelessness and temporality in parallel. Relasi Allah dan waktu harus dilihat dari konteks covenant. Nah, ini yang benar, saudara, menurut saya. Dalam covenant, Allah masuk dalam waktu untuk berinteraksi dengan manusia. Ya, ini menurut saya yang tepat. Jadi pada saat yang sama, dia tidak diikat dan dibatasi oleh waktu seperti manusia. Dia tetap Allah yang maha tahu akan masa depan, tapi ketika dia berelasi dengan manusia, dia masuk di dalam waktu. Maka Tuhan tadi katakan, besok aku akan mendatangkan penghukuman. Nah, kok bisa seperti ini, saudara? Nah, ya, Norman Geisler mengatakan, meskipun Allah secara pasti bertindak di dalam waktu dan berinteraksi dengan manusia di dalam waktu, tetapi keputusannya itu tetap dibuat sejak kekekalan, bukan di dalam waktu. Nah, ini. Jadi di dalam pandangan keenam ini, saudara, antara kekekalan dan waktu itu berjalan bersama-sama. Ya. Allah yang kekal dan Allah yang di dalam waktu berjalan bersama-sama di dalam konteks sebuah covenant. Jadi ketika Allah itu mengikat diri di dalam perjanjian dengan umatnya, Allah itu masuk di dalam waktu. Maka kesimpulannya seperti ini. Di dalam transendensi ya, Allah yang jauh di sana, Allah itu di luar waktu, atemporal God. Tetapi ketika dia masuk di dalam perjanjian dengan umatnya, di dalam imanensinya, Immanuel, ia masuk di dalam waktu bersama dengan umatnya. Itulah sebabnya Tuhan ngomong, besok, ya hari ini, dan sebagainya. Itu semua di dalam konteks covenant Allah dengan umatnya. Ya, John Frame mengatakan, saya akan berargumen bahwa Allah itu sungguh-sungguh temporal di dalam waktu ya artinya dengan imanensinya. Tetapi dia bersifat atemporal di dalam transendensinya. Jadi inilah saudara, paradoks kita mengenal relasi Allah dan waktu. Allah pada dirinya sendiri di dalam kekekalan dia tanpa waktu, tetapi ketika dia berelasi dengan manusia, dia masuk di dalam waktu. Ya, Bruce Ware juga mengatakan yang sama, saudara. Di dalam ciptaan, dia menjadi omnipresent dan omnitemporal. Ya, ketika dia di dalam dirinya sendiri, in himself, terlepas dari ciptaan, dia adalah kekal tanpa waktu. Jadi ini jawabannya, saudara. Ya, apa yang dimaksud relasi Allah dengan waktu? Oke, kita sekarang akan berpindah kepada Allah dan perubahannya. Ya, saudara, Alkitab mengatakan Allah itu tidak berubah. Nih ayatnya. Aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Mazmur 102 juga mengatakan tetapi engkau tetap sama, tahun-tahunmu tidak berkesudahan, ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia dan seterusnya. Ya, Allah tidak berubah. Tapi pertanyaannya, apa artinya Allah itu tidak berubah, Saudara? Kenapa di dalam Alkitab seolah-olah menjelaskan Allah itu kok seolah-olah berubah, ya? Apa artinya Allah tidak berubah? Nah, John Frame dan Bruce Ware membagi
ketidakberubahan Allah, immutability of God, menjadi 5 hal. Allah tidak berubah di dalam esensial atributnya. Ya. Allah tidak berubah di dalam ketetapannya yang kekal. Ya, esensial atribut ini Allah itu maha kasih, maha hadir, dan sebagainya. Allah tidak berubah di dalam kesetiaan perjanjiannya dengan umatnya. Allah tidak berubah di dalam kebenaran pewahyuannya, ya, firman-Nya. Allah tidak berubah di dalam ethical faithfulness, ya, etika, kesetiaan etikanya, yang benar, yang salah, yang mana, ya, yang salah mesti dihukum dan sebagainya, itu tidak pernah berubah. Di dalam 5 hal ini, Allah itu dikatakan immutable, tidak berubah. Nah, sekarang menjelaskan bagaimana Alkitab kok seolah-olah menunjukkan Allah itu berubah-berubah. Kadang-kadang mau menghukum, lalu dibatalkan, ya, dan sebagainya. Itu kan sering kita baca, saudara, di dalam Alkitab. Nah, saudara, teolog-teolog di luar opentheisme menyebut itu sebagai perubahan relational mutability, termasuk kita, ya, orang-orang Injili, orang-orang Reform melihat perubahan-perubahan itu terjadi di dalam konteks covenant, saudara. Namun, perubahan ini tidak pernah merubah 5 poin di atas yang tadi disebutkan. Perubahan ini justru ekspresi immutability of God. Ya. Dan perubahan relasi ini tidak menjadikan Allah lebih baik atau lebih buruk dari sebelumnya. Jadi ketika dikatakan Allah mau menghukum bangsa Israel, kemudian membatalkan karena bangsa Israel bertobat, itu jangan dilihat Allah kok pelin-pelan, tapi karena ini di dalam konteks covenant. Ya kalau sudah bertobat ya jangan dihukum, ya. Kalau tidak mau bertobat ya tetap dihukum, ya. Tapi itu sama sekali tidak merubah semua 5 poin yang tadi saya sebutkan, ya. Jadi ingat perubahan-perubahan Allah itu semua terjadi di dalam konteks covenant. Nah, ini yang dikatakan juga oleh Bruce Ware. Allah tidak merubah pikirannya seperti kita, manusia. Dia tidak pernah kekurangan pengetahuan, hikmat, dan kuasa yang membawa dia untuk mempertimbangkan ulang apa yang dia telah katakan. Ya, jadi Allah tidak pernah berubah di dalam rencananya, di dalam kasihnya, di dalam kesetiaannya, dan sebagainya. Jadi sama seperti konsep waktu tadi, saudara. Kesimpulannya sebenarnya adalah di dalam transendensi, ya, Allah yang di sana itu, Allah tidak pernah mengalami perubahan apa-apa. Namun di dalam imanensi, di dalam konteks covenant tadi, Allah mengalami relational mutability, perubahan relasi dengan manusia. Nah, ini kata kuncinya, ya, relational mutability, perubahan secara relasi. Nah, saudara, saya sedang menyelesaikan menjawab apa yang menjadi kesulitan-kesulitan memahami di dalam Alkitab, termasuk kita telah menjawab apa yang menjadi kesalahan dari opentheisme, ya. Sekarang saya akan menutup materi kita dengan hal-hal yang bersifat praktis. Pertama, apa sih bahaya opentheisme ini, saudara? Ini ada satu ajaran yang berbahaya, ya. Pertama, kita harus tahu Alkitab itu adalah penguji bagi dirinya sendiri. Jadi apa sih yang menjadi kesulitan kita memahami Alkitab, memahami Allah? Ya cari di dalam Alkitab jawabannya. Ya, dengan tentunya dengan cara mentafsir yang tepat dan benar. Jadi bahaya opentheisme harus kita sadari, meskipun opentheisme ini hanya merumuskan ulang, ya, beberapa doktrin Allah. Jadi kan kita sepanjang 3 sesi ini bicara terus doktrin Allah, saudara. Tidak bicara kristologi, tidak bicara keselamatan, tidak bicara gereja. Melulu 3 seri ini tentang Allah. Namun akibatnya ini fatal luar biasa, ya. Meskipun opentheisme ini hanya menyerang doktrin Allah, tapi fatal luar biasa. Kenapa? Nah ini, saudara, Stephen Willem mengatakan, reformulation, ya, memformulasikan ulang satu doktrin itu tidak bisa terhindarkan akan berakibat kepada doktrin-doktrin yang lain. Jadi inilah yang disebut dengan efek domino. Satu doktrin di otak-atik diganti akan ngerentet kepada doktrin-doktrin yang lain, meskipun tidak secara langsung. Nah, sekarang kita lihat apa bahaya open theisme. Pertama, saudara,
Open teisme jelas melecehkan otoritas Alkitab, ya. Alkitab ngomong Allah Maha Tahu, diomong tidak Maha Tahu. Ya, itu pelecehan, Saudara. Nih. Bruce Ware mengatakan ada 4 area besar yang terdampak dari ajaran open teisme ini. Pertama, tentang diri Allah sendiri pasti. Karakter Allah, tujuan-tujuan Allah dan karya-karya Allah ya menjadi terdampak. Allah Allah yang pelin-pelan, Allah yang tidak tahu masa depan dan sebagainya. Revelation and Scripture ya tentang Alkitab, berarti Alkitab salah dong menggambarkan tentang Allah ya. Akurasinya tidak tepat, Alkitab tidak jujur dan sebagainya. Keselamatan ya, desain keselamatan dan kebenarannya menjadi terpengaruh. Kalau Allah itu Allah yang berubah-berubah terus, di mana ada jaminan keselamatan, saudara? Hari ini dia menyelamatkan, besok dia benci, kita dibuang, ya tidak menjadi orang pilihan Tuhan. Nah, itu kan ajaran open teisme, Allah yang berubah-berubah. Yang keempat, ini juga menyangkut paut dengan Christian life, kehidupan praktis orang percaya. Bagaimana kita bisa beriman dan berharap kepada Allah yang diajarkan oleh open teisme, ya? Lah saudara buat apa berdoa kepada Tuhan? Besok apa yang terjadi Tuhan tidak tahu kok. Bagaimana kita bisa menggantungkan hidup kita kepada Dia? Ya, ini dampak pertama dari open teisme, melecehkan otoritas Alkitab. Kedua, open teisme merendahkan Allah di dalam segala hal menjadi sama, tidak ada bedanya dengan manusia. Ini yang tadi saya katakan, univocal thinking, ya Allah dan manusia tidak ada bedanya. Nah, ini Allah yang diperkenalkan oleh open teisme sama sekali tidak ada kemiripan dengan Allah di dalam Alkitab, ya. Dia mirip dengan manusia, tapi Allah open teisme tidak ada kemiripan dengan Allah di dalam Alkitab. Kebalikannya, nomor 3, open teisme meninggikan manusia seolah-olah setara dengan Allah. Nah, ini 2 minggu lalu kita telah belajar ya. Open teisme sangat menekankan libertarian freedom. Manusia itu memiliki free will yang tidak terbatas, bahkan Allah pun tidak bisa mengendalikan manusia. Dan manusia pun bisa memberikan nasihat, masukan kepada Allah, mempengaruhi Allah, dan sebagainya. Ya, jadi Allah ini apa bedanya kalau gitu dengan manusia? Ya, dia butuh nasihat dan sebagainya. Ini yang ketiga, saudara. Yang keempat, di dalam hal spiritualitas, open teisme merusak relasi Allah dan manusia. Ya, ini yang tadi sudah saya singgung. Kalau Allah tidak tahu masa depan, ya buat apa kita berdoa? Ya, bahkan doa kita pun dianggap bisa merubah kehendak Allah. Ini pelajaran bulan lalu ya. Doa kita bisa memberi informasi kepada Allah sebab Allah tidak tahu, bahkan memberi nasihat bisa mempengaruhi Allah. Doa kita bahkan bisa membatalkan rencana Allah ya. Ini semua adalah hal-hal yang menyesatkan di dalam ajaran open teisme. Allah open teisme juga pasif yang bekerja sesuai dengan permintaan doa. Nah, kalau nggak berdoa, ya Allah nggak bekerja. Ya, ini yang dikatakan oleh David Basinger, salah satu tokoh open teis, yang mengatakan kalimat ini kira-kira kegiatan atau aktivitas ilahi seringkali bergantung kepada permintaan-permintaan kita kepadanya. Jadi kalau kita tidak berdoa, tidak meminta, ya Tuhan tidak bekerja apa-apa. Ya, saudara-saudara, Bruce Ware mengingatkan apa artinya berdoa. Jadi berdoa itu, saudara, bukan memberitahu kepada Tuhan, ya ini. Jadi berdoa itu bukan memberi new information kepada Tuhan, bukan kasih tahu kepada Tuhan. Ya. Tapi berdoa adalah kita yang harus menuruti kehendak Tuhan. Bahkan bukan Tuhan itu kita memberitahu kepada Tuhan, ya, dan kita merubah pikiran Tuhan. Itu bukan berdoa, saudara. Itu bukan konsep berdoa yang benar. Konsep berdoa yang benar adalah Allah yang merubah pikiran kita. Kitalah yang harus berubah
sesuai dengan kehendaknya Allah. Nah ini ya, hal-hal praktis jangan dianggap remeh karena ini juga terdampak oleh ajaran open theisme. Yang kelima, apa bahaya open theisme? Open theisme menjadikan umat Allah tidak berpengharapan, saudara, di dalam dunia yang penuh kejahatan atau problem of evil. Ya, perang, bencana alam, sakit penyakit, kejahatan, dosa, itu semua kan ada di sekitar kita. Ya, kalau Allah sendiri tidak tahu masa depan, Allah berubah-berubah, Allah tidak punya rencana, Allah yang tidak pernah berdaulat, lah bagaimana saudara bisa memiliki pengharapan di dalam hidup kita? Ya, Allah yang tidak bisa diandalkan, Allah yang tidak bisa diharapkan. Ya. Ini adalah sindiran dari Paul Jost Helseth terhadap open theisme. Jadi Allah yang diperkenalkan oleh open theisme itu ambivalen, ya, yang tidak bisa dipercayai untuk mengendalikan setiap situasi. Nah ini, ya ini Allah open theisme, saudara, karena dia Allah yang berubah-berubah, Allah yang tidak tahu masa depan. Yang keenam, open theisme menawarkan Injil yang berbeda dari ortodoksi yang kita percayai. Semua yang terjadi dalam sejarah bersifat kebetulan dan bukan rencana Allah, ya. Karena Allah tidak mempunyai rencana masa depan. Semua yang terjadi kebetulan semata-mata, sesuai dengan perubahan demi perubahan, ya. Contohnya, karena Allah tidak maha tahu, maka dia tidak tahu kalau kematian Kristus akan bersifat menebus dan menggantikan manusia berdosa. Nah ini, ya kan dia tidak tahu, saudara, untuk apa sebetulnya Kristus mati. Nah, maka Bruce Ware kembali menyindir open theisme, ya. Akhirnya ketika dilihat dari kacamata open view, open theisme, maka Injil yang telah diformulasikan ini bukanlah Injil yang sama yang diajarkan oleh gereja dan diajarkan oleh kitab suci, Alkitab, ya. Maka open theisme ini adalah another gospel, saudara. Injil yang berbeda, Injil yang lain, ya. Kesimpulan terakhir dari seluruh materi kita. Pertama, open theisme bukan ajaran iman Kristen. Ini bukan kekristenan, saudara. Ini kekristenan yang palsu. Ini another gospel. Ya, ini bukan yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja, bukan diajarkan oleh para reformator, bukan yang diajarkan oleh Alkitab. Ini semua bertentangan. Ya, maka Michael Horton mengingatkan, kita keliru sekali untuk menyimpulkan bahwa open theisme ini menggambarkan salah satu denominasi kekristenan. Bukan, saudara. Jadi saudara jangan anggap ini salah satu cabang kekristenan, ya. Jangan dianggap ini salah satu denominasi. Ini bidat ini, saudara. Ini another gospel. Bruce Ware juga mengatakan yang sama. Ajaran open theisme menunjukkan bahwa Allah yang diperkenalkan itu berbeda dengan Allah di dalam Alkitab. Ya, nih. Kedua, kesimpulannya, ini ajaran yang berbahaya dan merusak. Ya, gereja tidak boleh kompromi dengan ajaran ini dan harus berani menolak ajaran ini, saudara. Stephen Willem mengatakan, open theisme harus ditolak. Sebab itu, ya, ajaran ini membuang segala hal yang bersifat fondasi dari kekristenan teologi, ya. Dia membuang segala apa yang diajarkan di dalam teologi kekristenan yang paling mendasar, ya. Allah yang bisa berubah dan sebagainya. Ya, Timothy George juga mengatakan open theisme ini sub-Christian view of God, ajaran yang mengajarkan pandangan tentang Allah yang lebih rendah dari yang kita terima, yang kita pegang. Maka itu adalah satu kesalahan besar bagi orang-orang Injili untuk menerimanya, untuk welcome. Ini harus ditolak, saudara. Ini bukan pandangan kekristenan, ya. John Piper juga mengatakan yang sama. Sebagai seorang gembala, saya telah melihat open theisme ini secara teologi hancur berantakan, tidak menghormati Allah, merendahkan Kristus, dan secara pastoral sangat menyakitkan, ya, karena tidak bisa
membawa jemaat untuk menghargai Tuhan, mengandalkan Tuhan, ya. Tuhan yang tidak bisa diandalkan. William Davis juga mengatakan, open theisme ini adalah satu ajaran yang harus dianggap dangerous development, ya, perkembangan yang berbahaya dari kekristenan, harus ditolak. Ini yang kedua, saudara. Simpulan yang ketiga, gereja harus punya batasan yang jelas. Kenapa? Karena ajaran sesat pasti merusak gereja. Ya. Alkitab dipenuhi peringatan akan hal ini, termasuk di dalam masalah open theisme ini. Gereja harus bisa membedakan. Nah, maka kalau gereja tidak membuang ajaran-ajaran seperti ini akan menyebar ke dalam gereja dan membuat konflik bahkan perpecahan di dalam gereja. Pasti, saudara, akan menimbulkan pro dan kontra. Maka saya mengingatkan ya, kalau ada hamba Tuhan, majelis, penatua, diaken, apapun jabatannya, yang mulai tertarik dengan ajaran open theisme, bahkan menerima, apalagi mengajarkan ajaran ini, harus segera dicopot dari jabatannya. Ya. Tidak boleh dibiarkan terus-menerus melakukan kesalahan-kesalahan ini. Ya. Kenapa, saudara? Yang ketiga adalah karena ajaran sesat selalu muncul di dalam rupa-rupa yang baru. Jadi gereja itu terus harus waspada, saudara. Jangan pikir kalau gereja kita tidak ada saksi Yehova berarti gereja aman. Tidak, ya. Ajaran sesat selalu muncul di dalam bentuk dan wajah yang baru. Kenapa gereja harus memiliki batasan yang jelas? Tuhan Yesus dan para rasul juga mengajarkan hal yang sama, ya. Tuhan Yesus tidak jemu-jemunya berperang melawan Farisi, melawan orang-orang ahli Taurat. Para rasul juga tidak jemu-jemunya berperang melawan ajaran-ajaran bidat. Nah, gereja terus harus waspada dengan segala pengajaran sesat. Nah, terakhir, saudara, apakah gereja ortodoks ya harus menerima ajaran open theisme ini? Saya kutipkan dari Bruce Ware dan saya menyetujui pandangan ini. Saya rasa pandangan ini pandangan yang tepat sekali. Bruce Ware intinya mengatakan bahwa ajaran open theisme ini unacceptable, ya, tidak bisa diterima sebagai satu model yang legitimate, yang sah di dalam tubuh kaum Injili, evangelicalism. Tidak bisa, saudara. Ini ajaran yang sudah dikategorikan another gospel. Ini ajaran bidat. Ini bukan ajaran Injili, bukan ajaran Alkitab. Ya, kita harus menolak ajaran open theisme ini. Oke, saya sampai di sini, saudara. Selama 3 seri ini, kita telah membongkar, mempelajari ajaran open theisme. Saya harap materi ini bisa berguna bagi saudara untuk lebih giat belajar firman Tuhan. Saya berhenti sampai di sini, kita masuk di dalam tanya jawab.